cuma di Unity Radio. Kita tahu kan kalau tahun ini kita bakal punya ibu kota negara baru, yaitu di Nusantara ya, IKN, Ibu Kota Negara Nusantara. Persiapannya sejauh apa? Sepertinya sih so far udah bisa dilihat ya infrastrukturnya seperti apa, dan kayaknya untuk upacara kemerdekaan this year itu bakal diselenggarain di Nusantara atau di IKN ya. Gak sabar banget ya kayaknya gimana gitu. Bangunan yang menurutku lumayan cepat ini dan bakal jadi the new face of Indonesia. Anyway, ada berita yang cukup serius nih yang pengen aku kasih tahu informasinya, dan ternyata ini tuh gak bener gitu ya, atau relevansinya itu kurang bisa diyakinkan gitu. Kemarin sempat ada berita yang informasiin kalau penduduk IKN itu dibatasin hanya 2 juta orang aja. Nah, akhirnya otorita Badan Pembangunan itu angkat bicara. Jadi dari Badan Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN ya, angkat bicara dari berita yang ngehebohin kemarin ya, yang katanya penduduk IKN tuh bakal dibatasin hanya 2 juta orang aja. Nah, ini dijawab sama Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Badan Otorita IKN, Pak Agung Wicaksono. He make sure ya bahwa pertumbuhan penduduk di IKN itu nggak akan dibatasin cuman sampai 2 juta penduduk aja. Nah, beliau juga jelasin kalau IKN pada dasarnya itu didesain sebagai kota inklusif ya, sehingga dalam perkembangannya pemerintah tuh nggak akan pernah ngebatasin pertumbuhan penduduk di dalamnya gitu. Jadi mungkin agak sedikit tendensius ya beritanya, itu sebenarnya nggak membatasin, tapi adalah proyeksi pertumbuhan penduduk itu sekitar 2 juta orang. Dan Pak Agung juga negasin kalau IKN ini nggak akan dijadiin atau dikhususin untuk ASN ya, tapi memang step perpindahannya itu yang dimasifkan pertama kali adalah ASN yang dipindah tugasin gitu. Kira-kira apakah kamu mau nih intelektual muda jika dikasih kasih gaji per bulan gitu? Nggak mungkin ya. Untuk bisa pindah ke sana, kira-kira gimana ya rasanya ya di ibu kota baru sebagai salah satu penduduk yang baru juga gitu. Wow, aku benar-benar exciting banget sih untuk bisa ngelihat hasil pembangunannya kayak apa yang bagi ibu kota negara baru, dan semoga ya bisa bringing something new yang bagus banget buat perkembangan our lovely nation Indonesia. You're listening to 104.5 FM Unity. Yeah. Kamu sedang dengarkan Unity 104,5 FM. Absen pagi cuma di Unity Radio. Aku punya tips buat intelektual muda yang agak nggak bisa belajar tuh langsung dalam waktu yang lama gitu. Karena aku dulu juga termasuk ya, sampai sekarang sih belajar ataupun lagi fokus ke satu hal yang aku harus kerjain. Kalau terlalu fokus banget selama beberapa jam gitu ya, malah jatuhnya tuh nggak efektif. Aku pasti ngantuk. Aku pasti ngerjainnya itu kurang teliti dan hasilnya nggak bagus ya. Nah, kalau misal kamu pernah ngerasain hal yang sama, which is kamu nggak bisa belajar dalam rentang waktu yang cukup lama ya, dalam satu waktu, kamu bisa nyoba yang namanya teknik Pomodoro. Bukan teknik Podomoro ya, tapi adalah teknik Pomodoro. Nah, teknik Pomodoro ini adalah teknik belajar yang fokus hanya pada interval singkat secara berulang daripada interval yang lama gitu. Jadi daripada belajar di waktu sejam, lebih baik belajar dalam waktu yang singkat nih, kayak misal 25 menit yang diulang sebanyak 4 kali. Nah, teknik Pomodoro ini diciptain oleh Francesco Cirillo dan diberi nama Pomodoro. Dalam bahasa Spanyol itu artinya adalah tomato atau tomat ya, karena Cirillo menggunakan kitchen timer berbentuk tomat ya saat masih menjadi mahasiswa. Nah, katanya hal ini ketika kita udah nentuin interval ya, misalnya kamu belajar per 30 menit atau per 45 menit dan kamu bisa nge-repeat itu selama beberapa kali, itu kamu akan lebih meminimalisir adanya distraksi yang bakal ngebikin belajar kita itu materinya nggak masuk. Dan di tengah-tengah interval kita break belajar itu ya, kita bisa memanfaatin untuk ngelakuin hal yang bisa ngerelaksin otak nih, kayak misal dengerin musik, makan, olahraga ringan, dan lain sebagainya. Nah, minimal ya kita ngulangin teknik Pomodoro ini selama 4 kali atau 4 babak untuk bisa ngedapetin hasil yang maksimal. Nah, kabarin aku kalau misal kamu udah nyobain dan ngerasain hasilnya kayak apa, karena starting today ya aku bakal cobain si teknik Pomodoro ini. Dan apa? Kerjanya lebih maksimal.
Pengen ngerti cerita-cerita dari dunia cewek? Salah satu kriteria cowok yang menurut kalian tuh idaman tuh emang yang berduit apa enggak? Enggak harus sih. Tapi kebanyakan tuh tergantung orangnya enggak sih? Ada pembawaannya. Jadi misalnya kan kayak mapan gitu iya, kan. Benar. Yang pasti penting milihnya yang kayak gitu. Iya benar sih. Lu Jadi kan kayak misalnya lu tanah. Kenapa jadi tanah? Tanah air avatar, tanah apa? Uniknya dunia cewek, dunia kami. Dengerin podcast Unisi hanya di Spotify. You're still listening to Unisi 104.5 FM. Absen pagi, cuma di Unisi Radio. Masih barengan sama Ari Arsa di Absen Pagi Unisi. Buat yang pengen dengerin lagu favorit kamu ya, langsung aja WhatsApp di 0817234145 atau via DM kita di Instagram @UnisiFM. Masih sampai jam 10 pagi nanti. Anyway, nggak bisa kita tolerir ya apapun hal yang berhubungan sama bullying, perundungan ya. Kemarin sempat rame juga, kayaknya hari ini juga masih ini ya, jadi salah satu trending topik yang dibicarain di netizen Indo kalau ada salah satu anak dari pekerja seni di Indonesia atau artis ya yang terlibat dalam kasus perundungan ini. Nah, akhirnya dari pihak sekolah nih, update terbarunya itu sudah memberikan sanksi pada semua murid yang melihat bullying yang tidak menolong korban juga. Jadi bukan hanya ke pelakunya, tapi sekolah juga memberikan sanksi kepada semua murid yang melihat aktivitas bullying atau perundungan itu. Cuman mereka nggak menolong, bahkan nggak nginfo kepada guru ataupun pihak terkait untuk bisa mencegah ya aksi itu terjadi. SMA Binus International Serpong itu telah mengeluarkan semua murid yang terlibat aksi bullying ini. Dan gak hanya itu ya, Binus juga kasih sanksi disiplin keras pada murid yang melihat aksi bullying tapi tidak menolong korban. Nah, hal itu sudah disampaikan langsung oleh Humas Binus School International Serpong, dan pihaknya juga berkomitmen untuk kooperatif dalam investigasi bersama pihak yang berwajib. So sebenarnya bullying ini ya, atau kasus perundungan ini pasti masih banyak terjadi di sekolah-sekolah, karena I've been through on that era dan aku menjadi salah satu orang yang sering banget ngelihat aksi itu pada saat dulu ya, ketika aku masih sekolah. Dan menurutku di 2024 ini untuk bisa menunjukkan kalian tuh sebagai orang yang super alpha atau orang yang mungkin lebih superior gitu ya, bullying itu bukan salah satu hal yang bisa kalian pilih untuk menunjukkan hal itu gitu. Better kalian bisa milih untuk saling unjuk prestasi, saling unjuk bakat gitu ya, bahwa apalagi masih pelajar coy gitu loh. Masa depan kalian masih panjang. Banyak hal yang perlu diperjuangkan dan dipersiapin untuk bisa continue your life gitu ya. Bukan cuman di hari itu kalian bisa kayak jagoan banget nih untuk bisa do something bad to someone else gitu. Jadi mungkin buat yang denger ini gitu ya, dan masih ngelihat di sekitar kalian banyak bullying terjadi, please speak up juga. Dan buat yang mungkin kamu pernah ngelakuin itu atau yang merasa menjadi objeknya, kalian juga boleh speak up ya untuk bisa stop this bad habit biar nggak bisa berkembang lagi. So say no more to bullying ya, dan bisa memajukan pendidikan di Indonesia. Pengen ngerti cerita-cerita dari dunia cewek? Vespa Matic, knalpot racing, spion bar Motor gue kayak gitu juga. emang Enggak, itu maksud berfungsi itu kecil banget. Emang nggak berfungsi. Tapi fungsinya kaca spion tuh apa? Melihat tawamu Mendengar. Tapi itu ketilang nggak itu? Ya itu menghindari ketilang juga. Kalau kita kalau nggak pakai kaca spion kan pasti ketilang. Mending yang pakai yang kecil itu. Tapi kalau secara undang-undang Iya itu boleh nggak? Nggak boleh sih kayaknya. Pertamanya boleh. Itu tuh nggak boleh. Mending kamu ganti sekarang kacanya yang sesuai dengan prosedur. Ya iya, gimana gua mau ganti motornya itu di rumah Sulawesi. Kacanya pasti. Uniknya dunia cewek, dunia kami. Dengerin podcast Unisi hanya di Spotify. Lurus. Oh, masih lurus. 100 meter belok kanan. Masih di jalan. Dikit Belok kanan. lagi
Nyampe. Belok kanan. Loh, kanan. Makanya, jangan main handphone sambil berkendara. Selain berbahaya bagi dirimu sendiri, juga berbahaya untuk orang lain. Tuh, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 disebutkan, setiap orang harus mengemudikan kendaraannya dengan penuh konsentrasi. Dan menggunakan handphone dapat mengurangi konsentrasi kita saat berkendara. Jadi, kalau mau pakai handphone, sebaiknya kita berhenti dulu, biar lebih aman. Lah, kan aku udah berhenti. Kok masih ketabrak? Ya berhentinya jangan di tengah jalan juga. Minggir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Unisi Radio. You're listening to 104.5 FM Unisi. Yeah. Absen pagi, cuma di Unisi Radio. Intelektual muda, kamu tahu nggak sih kemarin ya Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN diwakili oleh Ibu Erma Yulis Hatin itu menyebutin kalau angin kencang yang terjadi di Kabupaten Bandung ya, especially di area Ranca Ekek di tanggal 21 Februari kemarin sore hari itu merupakan angin tornado pertama di Indonesia. Kalau misal kamu buka TikTok, buka Instagram, dan buka portal berita Jawa Barat ya, itu banyak banget video yang ngepost. Dan juga warga itu panik banget ya, karena tiba-tiba muncul angin yang kencang banget dengan cuaca yang mendung. Itu benar-benar berputar dan menyebabkan banyak kerusakan rumah. Tapi dari pelaksana jabatan Gubernur Jawa Barat ya mengkonfirmasi bahwa tidak adanya korban jiwa yang timbul akibat bencana ini. Menanggapi hal ini, peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer dari BRIN ya menyebutkan itu adalah tornado pertama di Indonesia. Bu Erma juga menjelaskan ya, berdasarkan bukti-bukti yang ada sejauh ini, peristiwa angin kencang itu bukanlah angin puting beliung biasa, tapi tercatat sebagai angin tornado. Nah, ini aku ngelihat videonya dari akun PRFM News ya, itu benar-benar kelihatan banget anginnya tuh warnanya sampai abu-abu condong ke hitam gitu ya, yang melanda daerah Ranca Ekek kemarin. Even though belum ada statement resmi dari pemerintah yang mengatakan bahwa angin tornado itu tidak terjadi di Indonesia karena kita termasuk di daerah Khatulistiwa. Cuman tiba-tiba nih nongol nih angin tornadonya. Tapi kita juga doain ya untuk teman-teman dan juga saudara kita yang berada di area terdampak, semoga lekas pulih dan mungkin pemerintah juga mulai bisa membuat struktur untuk mitigasi dan juga evakuasinya. Karena ternyata meskipun diprediksi wilayah Indo yang ada di daerah Khatulistiwa itu tidak akan terkena atau tidak akan ada angin tornado, ternyata juga ada ya, timbul angin tornado dan menyebabkan banyak bangunan rusak. So, semoga cepat pulih dan kita bisa lebih siap lagi dan waspada ya untuk bisa menanggulangi jika terjadi bencana alam. The best songs on the radio. This is my only favorite station. Unisi Radio. Absen pagi, cuma di Unisi Radio. Bersyukurnya tinggal di Indonesia itu adalah kelakuan para warga negaranya itu kadang membuat bulu kuduk kita itu tertawa ya. Karena dari mulai yang lucu sampai yang serem tuh semuanya ada gitu. Kayak beberapa waktu yang lalu ada berita di dalam kereta api itu ada yang nyolokin rice cooker sampai listrik di kereta api itu metong ya atau mati. Jadi sebetulnya listrik di dalam kereta api itu memang sudah ada rules-nya ya, intelektual muda, atau aturan yang diberlakukan untuk nggak boleh digunain selain untuk ngecas handphone dan juga laptop gitu. Bukan buat nyolokin rice cooker atau bahkan bawa kipas angin sendiri ya. Aduh, di kereta ekonomi itu dan kipas anginnya itu dicolokin juga tuh listriknya ke situ. Nah, akhirnya PT Kereta Api Indonesia Persero atau KAI ya angkat bicara nih soal penggunaan colokan atau stop kontak di kereta api. Erlangga untuk penumpang yang menyalakan kipas angin sampai masak nasi gitu. Jadi di kereta api Erlangga, VP Public Relation KAI Pak Joni Martinus itu ngingetin ya kepada semua penumpang, para penumpang bahwa fasilitas stop kontak yang tersedia di setiap kursi itu hanya digunakan untuk mengisi daya di beberapa device ya, kayak handphone, tablet dan juga laptop. Nah, akhirnya aturan dan imbauan ini muncul karena adanya pemberitaan penggunaan stop kontak di kereta api yang tidak seharusnya ya. Jadi daripada kena denda ngerusakin listrik satu gerbong kereta ya, mendingan
kita harus bisa menempatkan diri dengan bagus ya. Mungkin anggap aja si ibu dan si bapak itu tidak mengetahui aturan tersebut, tapi kayaknya memang di negara manapun ya itu nggak ada historinya bawa rice cooker dan masak nasi di dalam gerbong kereta gitu. Jadi ini bukan julid ya, tapi sekaligus mengingatkan ke sesama untuk berperilaku yang masuk akal aja gitu. Masa makan nasi masak nasi di dalam kereta gitu ya. Dan semoga intelektual muda juga terinformasi dengan bagus, bisa mengedukasi teman-teman di sekitarnya agar nggak ngelakuin hal lucu yang jatuhnya nggak lucu lagi gitu ya. Semoga bermanfaat. You're listening to 104.5 FM Unisi. Yeah. Pengen ngerti cerita-cerita dari dunia cewek? Servis motor penting. Karena banyak motor-motor Vario atau Revo yang motor matic tapi udah kayak mesin 2 tak. Lu yang ada suara Kayak kemarin punya aku tahu. ini itu dia. makanya. Ini contoh orang yang jarang servis. Nah, Tiba-tiba tuh kemarin lakernya atau apanya tuh buat belok itu loh. Gini. lakar tuh bukannya ini makanan. Lekar. Astagfirullah, tolong Lekar. Ambil casan gue di leker. Di loker. Loker mah tempat beli sepatu. Hah? Apaan? Jadi gak ada tau ya? Loker. Gue gak tahu, gue baru nggak. Leker kan bukannya nyari pekerjaan. Udahlah guys, udah capek Unisi. Uniknya dunia cewek, dunia kami. Dengerin podcast Unisi hanya di Spotify. The best songs on the radio. This is my only favorite station. Absen pagi, cuma di Unisi Radio. Happier Than Ever from Billie Eilish ya, salah satu masterpiece-nya di 2022 yang masih enak banget buat kita dengerin bareng ya di tahun ini. Aku pikir tahun ini Billie Eilish juga bakalan punya lagu yang lebih oke lagi, dan kayaknya kemarin dia udah spill juga di IG-nya ya dan juga di sosmednya bahwa the new upcoming project will be greater than ever. Kita tunggu aja. Anyway, ngomongin soal artis dan juga musisi ya, aku juga sangat kagum banget nih sama Cillian Murphy. Pasti kalau misal kamu nonton Oppenheimer kemarin ya, udah gak asing sama yang namanya Cillian Murphy. Ini artis asal Irlandia yang semakin meroket namanya after those film ya. Dia punya sebuah kebiasaan yang humble banget, down to earth banget, yang mungkin agak dikit beda ya sama artis dan musisi lain kalau misal ketemu sama fansnya. Dia tuh gak mau difoto loh sama fansnya, bahkan dia udah stated dia gak mau berfoto dengan siapapun, terutama sama fansnya, karena menghindari sesuatu hal buruk terjadi sama kesehatan mentalnya gitu. Nah tapi dari keputusannya dia itu gak semata-mata ya, dia gak mau keep in touch gitu sama fansnya, dia malah lebih baik ngobrol dan saling nyapa sama fansnya. Jadi ini diketahuin ya, kemarin pas dia ngehadirin salah satu awarding gitu, ketika ada fans minta foto dia nggak mau, dia malah ngobrol, ngajak ngobrol fansnya, tanya kabar, terus kenapa kamu ngefans sama aku. Jadi kayak obrolan yang nggak bermutu, maksudnya obrolan ringan gitu, yang bisa ngebikin hubungan dia sama fansnya ini getting stronger gitu. Bayangin deh, kalau semua artis punya kebiasaan kayak gitu ya, kayaknya fansnya itu bukan fanatik lagi ya. Tapi bakal happy juga sih ngefans sama seseorang dan figur yang asik banget cuman buat ngobrol gitu. Bukan cuman sih, tapi bisa buat ngobrol gitu ya. Jadi gak ada gap sih antara you are an artist dan juga fansnya gitu. Apakah Dinda juga akan sama? We will see. Kamu sedang dengarkan Unisi 104,5 FM. Absen pagi, cuma di Unisi Radio. Udah hampir jam 10 pagi, itu artinya absen pagi barengan sama aku Ariarsa harus selesai dulu. Aku seneng banget bisa come back here dan ketemu sama kamu semuanya. Semoga Jumat ini sesemangat panasnya matahari ini ya.
Semua kerjaan kelar, semua pendingan bisa selesai juga dan bisa jadi salah satu hari yang paling bahagia buat kamu semuanya. Aku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you, bye-bye. This is it. Unisi.